Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Saya sedang berada di dekat tanaman melon yang pada hari ini berumur 18 hari setelah tanam. Coba kita lihat lebih dekat. Batangnya panjang sekali di umur ke 18 hari. Karena untuk tanaman melon pada umur-umur seperti ini atau tahap seperti ini pertumbuhannya bisa satu kilan, kurang lebih 15 sampai 20 cm dalam satu malam. Jadi kalau satu hari satu malam, ini kemarin masih sekian. Jadi pertumbuhan dalam satu hari itu lebih. Kalau satu kilan apa istilahnya? Kalau di sini kilan, jadi sekian ini lebih 1,5. Memang di tahap-tahap seperti ini karena akarnya sudah panjang kemana-mana, jadi batangnya akan cepat sekali. Kita lihat ruasnya panjang, jadi ruasnya panjang, kemudian terlihat tebal, lemes. Ini tandanya tanaman yang sehat. Jika ruasnya memendek, kemudian batangnya kecil, keras, ngawat, istilahnya mirip kawat, itu tandanya pertumbuhan tidak berjalan. Umur 18 sudah segini, kira-kira berarti 3 hari lagi, kemungkinan yang seperti ini 3 hari lagi sudah nyampe di ujung, sekitar umur 21 atau 22. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Untuk yang sebelah sini ini sebenarnya lokasinya berdekatan dengan cabai rawit. Posisi cabai sudah tua, buahnya sudah hampir habis, sudah dipanen berkali-kali sampai hampir habis. Mungkin ada yang penasaran bagaimana jika tanaman melon berdekatan dengan tanaman cabai. Jadi seperti ini contohnya, cabai rawit yang sudah tua, sudah hampir habis buahnya, kemudian kita baru tanam, tidak masalah atau tidak terlalu berpengaruh. Namun akan jauh berbeda ceritanya jika yang di sebelah ini adalah tanaman sayur sawi. Karena tanaman sayur sawi itu sarangnya hama kutu kebul. Jika berdampingan seperti ini sangat-sangat berisiko. Namun misalnya tanaman cabai ini dibongkar, pohonnya dicabut pada hari ini misalnya, resikonya seperti itu. Jadi pada saat bongkar saja ini, kalau selama tanaman ini dibiarkan seperti ini, hanya dipetik tidak dibongkar, maka penyakit yang di situ ya tetap bersarang di situ. Tapi kalau misalnya dibongkar, maka entah itu hama trip atau kutu daun, kutu kebul, maka dia akan menyebar, jadi berpindah ke tanaman yang lain. Jadi selama dia tidak dibongkar, tidak akan mengganggu. Kembali lagi ke tanaman melon, kalau posisinya sudah seperti ini memang harus segera dilakukan pengikatan. Karena kalau tidak segera diikat, nanti akan semakin rumit pekerjaan, karena ini seperti ini. Nah, ini sudah mulai nyangkut di rumput ya. Kalau tidak segera dirambatkan, nanti akan semakin banyak yang seperti ini yang nyari pegangan dia nanti, entah di rumput atau di batang sampingnya. Jadi saling berkaitan satu sama lain, nanti akan menghambat atau memperlambat kerja. Jadi nanti akan dibagi-bagi pekerjaan, ada yang mengikat pohon melon, ada yang memasang tali, kemudian ada yang tujah lubang pupuk. Jadi menanam melon dalam jumlah besar tentu saja berbeda dengan jika kita menanam sedikit. Jadi kalau sedikit kita lebih mudah mengaturnya. Kalau banyak, kita harus bisa mengatur tenaga kerja, kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Karena seperti ini misalnya, kalau tidak segera diikat,
nunggu 3 hari, maka sudah semakin sulit nanti pengikatannya. Jadi bagaimana agar pekerjaan sebanyak ini bisa semuanya selesai secara tepat waktu. Jadi untuk tenaga pengobatan atau pemupukan itu khusus saya pakai jasa 5 orang laki-laki hanya untuk pengobatan dan pemupukan. Kemudian untuk pekerjaan lain-lain diselesaikan oleh tenaga yang lain. Jadi tidak campur, yang ngobat khusus ngobat dan mupuk. Kemudian untuk pengikatan nanti dibantu oleh tenaga kerja perempuan. Kalau untuk mengikat nanti menggunakan tenaga perempuan sekitar 15 orang. Jadi untuk mengikat dan juga mangkas ranting itu butuh cepat, jadi butuh banyak orang. Kalau tanaman melon sudah sebesar ini sudah tidak boleh disiram. Jadi sangat berbahaya kalau disiram. Cukup paritnya ini aja yang dialiri air, kemudian dikasih bendungan seperti ini, tapi jangan tinggi-tinggi, sekiranya air tidak sampai naik di permukaan bedengan. Jadi kira-kira air segini sudah cukup, yang penting air merata. Begitu air sudah terisi semua, kemudian air dibuang lagi karena akarnya sudah menjangkau, jadi tidak perlu disiram. Justru kalau disiram akan mati, akan layu tanaman. Intinya tanaman melon itu kalau untuk layu, pengendalian layu itu sangat terkait erat dengan air atau pengairan atau penyiraman. Yang penting cara penyiramannya, pengairannya benar, maka layu bisa dikendalikan. Karena kebanyakan layu itu faktornya dari penyiraman. Sebenarnya bukan air penyebab layunya, penyebab layu itu bakteri. Jadi, dan bakteri itu cenderung lebih cepat menyebar melalui air. Itulah sebabnya kenapa misalnya habis dialiri air tiba-tiba banyak yang layu sekaligus. Ya memang bakteri itu dia akan menyebarnya melalui air itu tadi, cepat menyebarnya. Sebagai informasi tambahan, sebenarnya hama kutu kebul itu pengobatannya mudah. Jadi kalau untuk memberantas hamanya itu mudah. Jadi misalnya dia datang nyerang, diobat itu dia pasti mati. Namun yang menjadi masalah adalah datang lagi. Jadi sudah kita obat, misalnya hari ini kita obat mati, datang lagi yang lain. Diobat mati, datang lagi yang lain. Dan jika suatu lokasi tanam melon sudah menjadi daerah yang pandemi bagi kutu kebul, artinya kutu kebulnya sangat banyak, maka seorang petani profesional pun yang sudah jam terbangnya tinggi atau sering menanam, masih besar sekali kemungkinannya untuk gagal atau untuk merugi. Karena sebaik apapun obatnya, kalau kutu kebulnya terlalu banyak, jadi tiap kali diobat datang lagi, maka akan kalah juga. Walaupun bibitnya sudah tahan virus, tetap kalah juga. Dan kutu kebul itu sebenarnya populasinya cenderung meningkat di bulan-bulan tertentu. Tiap daerah tentunya berbeda-beda karena dipengaruhi juga oleh faktor hujan, dimana jika sering turun hujan maka kutu kebul itu menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Namun jika cuacanya panas atau kemarau, kutu kebul cenderung banyak, apalagi kalau banyak tanaman yang menjadi sarang kutu kebul, maka kutu kebul akan sangat banyak sekali. Jadi poin penting yang digarisbawahi adalah pemilihan lokasi tanam menentukan 50% keberhasilan Anda. Jika Anda mau meminimalkan risiko, jadi pilihlah lokasi tanam yang baik. Baru selanjutnya adalah tentang cara perawatan.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.